warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang saya hormati para alim ulama wal umara dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Timur. Pemirsa Mimbar Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh sehingga nantinya kita mencapai derajat takwa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Salah satunya yakni rukun puasa, di mana puasa Ramadan ini adalah ibadah yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan ibadah ini tentunya mempunyai beberapa syarat, rukun, sunnah dan sebagainya. Akan tetapi di sini saya akan membahas masalah rukun puasa. Adapun rukun puasa ini yang pertama adalah niat. Yang pertama niat. Niat ini kita ucapkan di malam pertama bulan suci Ramadan. Adapun niat ini setiap malam kita ucapkan. Akan tetapi ada baiknya kita menjamak niat puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini pada malam pertama bulan suci Ramadan. Jadi kita niat untuk berpuasa Ramadan 1 bulan penuh untuk menghindari, untuk mengantisipasi apabila kita lupa berniat di malam-malam berikutnya. Kemudian rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa ini secara umum ini ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga adalah bersetubuh di siang hari, melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari atau tibanya berbuka puasa. Adapun apabila kita melanggar yang membatalkan puasa yang ketiga ini, yaitu bersetubuh, maka ada denda, ada kafarat yang harus kita bayar.
Dendanya yang pertama adalah kita membebaskan hamba sahaya. Kemudian denda yang kedua adalah kita berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga dendanya adalah kita memberikan makan fakir miskin sebanyak 60 orang dengan makanan yang mengenyangkan. Itu adalah kafarot untuk orang yang melanggar hal yang membatalkan puasa, yakni berhubungan suami istri di siang hari. Kemudian yang membatalkan puasa yang berikutnya adalah keluar darah haid, darah wiladah, darah nifas bagi perempuan. Kemudian yang membatalkan puasa yang berikutnya adalah gila, hilang akal. Kemudian yang keenam, keluar mani dengan sengaja. Nah, ini adalah beberapa hal secara umum yang membatalkan puasa di bulan suci Ramadan. Adapun sunnah-sunnah yang berkenaan dengan puasa Ramadan ini, ada beberapa sunnah yang dianjurkan kepada kita. Salah satunya adalah kita dianjurkan untuk makan sahur, karena di dalam makan sahur ini terdapat keberkahan, dan makan sahur juga untuk menambah kekuatan kita ketika kita melaksanakan puasa di siang harinya. Kemudian yang kedua adalah mengakhirkan makan sahur. Jadi makan sahur ini dianjurkan di akhir-akhir waktu sebelum imsak. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah mensegerakan berbuka ketika sudah datang waktunya berbuka puasa atau waktu maghrib. Kemudian untuk berbuka puasa ini kita juga dianjurkan, disunahkan untuk memakan atau meminum hal-hal yang manis-manis. Kemudian ada juga yang ini biasanya terlupakan oleh kita ketika kita hendak berbuka puasa. Ini adalah waktu yang mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu waktu yang mustajabah untuk berdoa ini adalah ketika kita hendak berbuka puasa. Maka sebelum kita berbuka puasa, ada baiknya kita berdoa sebanyak-banyaknya untuk kebaikan kita semua. Kemudian di dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya. Barang siapa yang tekun beribadah di bulan Ramadan, maka diampuni dosanya. Dan barang siapa tekun beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, di mana di dalam bulan ini Al-Quran diturunkan. Dan di dalam bulan ini pula Allah menganugerahkan kepada umat Nabi Muhammad satu malam, di mana satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Yang biasanya malam Lailatul Qadar ini diturunkan oleh Allah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka dianjurkan untuk kita semua ketika 10 malam terakhir bulan Ramadan kita memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak doa, di mana anjuran doa ini antara lain kita dianjurkan untuk memperbanyak doa yang berbunyi Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca di malam-malam terakhir bulan suci Ramadan. Kita juga disunahkan untuk memperbanyak beriktikaf di masjid. Ini adalah amalan-amalan yang biasanya dilakukan di malam-malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita ketahui
agar kita berpuasa ini tidak sia-sia, tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Maka mari kita hindari yang namanya satu, berbohong, kemudian sumpah palsu, kemudian marah-marah, ghibah, dan namimah. Ini adalah beberapa hal yang membuat puasa kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Dan yang terakhir, beberapa hal yang perlu kita ketahui ketika Idul Fitri datang. Idul Fitri ini adalah merupakan hari di mana Allah memaafkan, mengampuni seluruh dosa-dosa umat Islam, kecuali 3 golongan yang tidak diampuni oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang saling bermusuhan, memutuskan silaturahim. Yang kedua, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah orang yang durhaka kepada para suaminya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga kita semua mencapai derajat yang takwa. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.